Apa kabar semuanya saudara? Kami berdoa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Karena hari ini kita akan membahas mengenai hati yang gembira. Namun terlebih dahulu mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Hati yang gembira. Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Apa sih arti kata bahagia? Apa sih arti kata gembira? Dunia berkata bahagia atau gembira itu kalau harta kita banyak, uang kita banyak, atau gaji kita besar, atau bahkan mungkin kalau kita orang yang terkenal dan banyak dipuja oleh orang banyak. Tetapi kita akan belajar pada hari ini definisi bahagia yang sesungguhnya menurut firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama, di dalam Tuhan bahagia dulu, baru kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini oleh hatimu. Jikalau bagi dunia mendapatkan dulu baru bahagia. Jikalau bagi dunia diberikan dulu baru bahagia. Tapi firman Tuhan di atas mengatakan dengan jelas, bergembira dulu karena Tuhan. Taruh harapanmu dulu sama Tuhan, beriman dulu sama Tuhan, percaya dulu sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang diingini oleh hatimu. Kata gembira menurut firman Tuhan adalah bahagia itu adalah pilihan kita. Sekalipun ada berkat atau tidak ada berkat, kita harus tetap berbahagia. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita memilih bahagia lebih dahulu dalam segala keadaan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk menjadi bahagia adalah sebuah peperangan. Karena iblis akan memunculkan sebuah masalah, tantangan demi tantangan, hal-hal yang akan mencuri damai sejahtera saudara. Iblis akan berusaha mengalihkan fokus saudara kepada hal-hal yang akan membuat saudara kecewa, sedih, marah dan sebagainya. Tetapi ketika kita memilih bahagia di dalam Tuhan, ketika kita memilih bersukacita di dalam Tuhan, maka dengan sendirinya kekuatan, hikmat, berkat, mukjizat akan menyertai saudara dan saya. Mazmur 37 di ayat keempat mengatakan tadi, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Yang kedua, apa sih kebahagiaan menurut Alkitab? Yang kedua, kebahagiaan itu bukan di lokasi, di barang, atau di orang lain, tapi ada di dalam diri sendiri yang dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan saudara bukan ada di lokasi. Ada orang bilang, oh kalau saya tinggal di perumahan yang mewah saya akan bahagia. Saya bisa ceritakan sama saudara, ada banyak orang tinggal di rumah perumahan elit di Jakarta, tapi hidup mereka jauh dari kata bahagia. Oh kalau saya akan bahagia kalau saya punya barang-barang branded, barang-barang high end, barang-barang yang terkenal. Memang barang-barang tersebut bisa memberikan sukacita, tapi sesaat. Saya bisa memberikan sama saudara banyak orang yang saya kenal secara pribadi, punya barang-barang yang luar biasa. Bahkan mereka suka berpergian ke luar negeri, bisa sebulan berapa kali. Tetapi dengan barang-barang branded tersebut gak bisa bahagia. Bahkan seringkali meminta doa karena hidupnya stres dan khawatir. Oh saya akan bahagia kalau saya punya suami. Saya akan bahagia kalau saya punya papa yang sayang sama saya. Saya akan bahagia untuk anak muda kalau saya punya pacar. Saya akan bahagia kalau orang ini baik sama saya. Kebahagiaan bukan karena orang lain. Ada banyak orang papanya lengkap, punya pacar atau punya suami yang baik, punya anak yang baik. Tapi kalau memang hatinya jauh dari Tuhan, maka kebahagiaan itu juga akan jauh dari hidupnya. Manusia sering merasa bahagia jika berada di sebuah tempat, jabatan tertentu, memiliki barang tertentu, atau punya kenalan-kenalan yang bisa meningkatkan status sosialnya. Tetapi bagi Alkitab, bahagia itu ketika kita memiliki Kristus.
Ketika kita memiliki Kristus yang besar, Kristus yang luar biasa, Dia adalah sumber kebahagiaan kita. Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, kegembiraan pada harta kita. Memang mereka dapat mempermudah hidup kita. Tapi entah berapa banyak orang yang hartanya sudah triliunan, tetapi tetap merasa orang yang paling menyedihkan di muka bumi. Entah berapa banyak orang yang merasa punya teman yang banyak sekali, tapi tetap merasa selalu kesepian. Dan tak berapa banyak orang yang mengendarai mobil sport, barang-barang branded, barang-barang terbaru, bahkan belum ada di pasaran, dia sudah memiliki terlebih dahulu, tapi tetap merasa selalu kurang. Tapi ada banyak orang yang hartanya tidak banyak, bahkan mungkin tinggal sendirian dan tidak memiliki barang-barang tertentu, tetapi hidupnya tetap bisa tersenyum, tetap bisa menjalani hidup dengan sukacita. Karena sumber kebahagiaan kita hanya kita dapat di dalam Yesus. Kita akan memiliki kebahagiaan jika kita memiliki sikap hati yang benar. Senantiasa bergembira di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti tidak akan pernah melalaikan perjanjian kepada saudara dan saya. Mari mulai bahagia karena Tuhan. Tapi Pak, saya bukan orang kaya. Engkau orang yang sangat kaya kalau engkau punya Yesus. Mulai bahagia karena Tuhan. Tapi Pak, saya gak punya barang-barang yang branded. Engkau punya harta terbesar yang manusia nantikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkau bisa bahagia. Tapi Pak, saya gak punya orang yang mengasihi saya. Saya gak punya sahabat yang peduli sama saya. Saya gak punya teman-teman yang selalu ada buat saya. Engkau punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sangat mengasihimu, Dia sangat mencintaimu. Bahagia itu bukan yang di luar, bahagia itu yang di dalam. Mulailah hidup bukan dari luar ke dalam, tapi mulailah hidup dari dalam keluar. Apa maksudnya? Kalau hidup dari luar ke dalam, berdasarkan kata orang, berdasarkan atmosfer di sekitar, berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita, itu menentukan kebahagiaan yang di dalam. Tetapi kalau hidup dari dalam keluar, Yesus yang di dalam saudara, sekalipun dunia sedang mengalami guncangan, sekalipun pandemi belum serta-merta berakhir, bahkan sekalipun mungkin keadaanmu sedang mengalami lembah kekelaman, tapi Yesus di dalam saudara, the hope of glory, yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, perlindungan, damai, sejahtera. Hari ini apa saudara sedang hadapi, tulis kolom komentar di bawah. Bilang sama orang-orang yang saudara akan membacanya. Bilang bahwa kebahagiaan bukan di barang, bukan di lokasi, tetapi berada di dalam diri sendiri yang dekat sama Tuhan. Kebahagiaan itu bukan di lokasi, bukan di barang, bukan di orang lain, tapi berada di dalam hadirat Yesus Kristus Tuhan. Apa yang saudara sedang doakan, tuliskan kolom komentar di bawah biar semua yang membaca bisa ikut mendoakan saudara. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bagikan kabar ini kepada teman-teman sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Seperti biasa, tetap semangat, tetap bersuka cita, jalani hari ini dengan sumber kebahagiaan dari Kristus Yesus Tuhan. Karena yang punya surga, apa saudara? Crazy in love with you, sangat mengasihi saudara. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains
mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sekali lagi. Over the mountain and the sea. Over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. I will daily lift my hand, for I will always sing when your love can come. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever and ever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. Lebih lagi, I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your